Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Debbie Fitriani dengan NPM 2211031046. Di sini saya akan menyelesaikan tugas lab komputer pajak yang diampu oleh dosen Ibu Niken. Di sini ditugaskan untuk kita melakukan tutorial pengisian ISPT, yang dimana sorry, belum di nih. Kita share screen dulu, bagikan. Nah, oke, ini sudah eh share screen, teman-teman. Jadi di sini saya akan membuat, saya akan melakukan tutorial pengisian ISPT, yang dimana yang pertama itu ada pengisian data wajib pajak. Di sini kita akan mengisi yang A, identitas pemotong yang terdiri dari NPWP, nama, alamat, dan nomor telepon. Pengisian data ini bersifat wajib. Untuk pengisian data ini juga diperoleh untuk PPh badan atau eh, atau eh, si perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ada rincian pengisian, penambahan, dan pengurangan. Yang B itu objek pajak. Jadi pada kolom objek pajak ini itu ada di mana ada nomor penerima penghasilan, kode objek pajak, jumlah penerima penghasilan, jumlah penghasilan bruto, dan jumlah pajak yang dipotong. Nah, di sini ada kolom 1 sampai 11, yang dimana kolom-kolom ini berfungsi untuk menentukan siapa pegawai tetap itu, ada berapa yang harus dikenakan wajib pajak, lalu ada pensiun berkala, penerima pensiun berkala, dan seterusnya. Di sini dijelaskan bahwa jumlah penerimaan penghasilan itu rincian jumlah penerima penghasilan pajak dari data tunjangan yang sesuai perhitungan yang berlaku untuk pegawai tersebut. Lalu ada jumlah penghasilan bruto, di mana jumlah penghasilan bruto ini untuk masing-masing pegawai yang menerima besaran gaji yang sesuai dengan PPh pajak 21 atau pajak 26. Lalu ada jumlah pajak yang dipotong, ini itu dari jumlah total pajak pegawai yang harus dipotong. Dari mana sih dapat jumlah penghasilan bruto? Jadi penghasilan bruto ini kita jumlahkan seluruh pegawai dari jumlah seluruh penghasilan bruto pegawai itu, lalu kita tulisnya di sini sebanyak sebanyak karyawan yang gajinya sesuai dengan PPh 21, yang kena PPh 21 atau 26. Lalu jumlah pajak dipotong ini dari jumlah total pajak karyawan yang harus mereka bayarkan. Lalu pada kolom sebelah sini jumlah dalam tanda kurung penjumlahan angka satu satu ini sampai dengan 10. Dijelaskan eh, jumlah perhitungan 1 sampai 10 ini secara dijumlahkannya secara keseluruhan pada bagian penerimaan penghasilan, dan penghasilan bruto dan jumlah pajak potong. Lalu selanjutnya eh, di sini ada mengisi data objek final, pajak final, di mana di sini yang C, objek final ini kan ada NPWP pemotong, terus lalu ada nomor penerima penghasilan, kode objek pajak, jumlah penerima penghasilan, jumlah penghasilan bruto, dan jumlah pajak yang dipotong. Karena di soal itu kita enggak di, karena di soal itu tidak dijelaskan, maka NPWP pemotong ini kita isi aja untuk kode NPWP perusahaannya. Lalu slide selanjutnya itu lampiran pernyataan dan tanda tangan pemotong. Nah, di lampiran ini
kan sudah dijelaskan formulir 171 dan seterusnya sampai surat kuasa khusus. Nah, untuk case di soal sendiri itu karena tidak ada, jadi ini kita lewatkan. Lalu kita langsung ke pernyataan tanda tangan pemotong, di mana pernyataan dan tanda tangan pemotong itu diisi kan diisi dulu pertamanya ini kan ada pemotong atau kuasa. Karena di soal itu kita itu sebagai pemotong, jadi kita checklist di sini untuk pemotong. Lalu data seperti NPWP, nama, tanggal, dan tempat kita sesuaikan isinya dengan slide yang seperti yang di sini. Disamakan pengisiannya. Lalu di sini yang terakhir itu ada tanda tangan. Nah, ini tanda tangan pemotong itu, jadi ini diisi tanda tangan kita. Eh, Sebagai jelasnya ada seperti ini. Aduh, sebentar. Gini. Nah, ini yang udah kita kerjakan, di mana ini ada identitas A yang pertama itu identitas pemotong, berisi NPWP, nama, alamat, nomor telepon, dan email. Di sini kita isi sesuai dengan eh, soal NPWP-nya, terus namanya sebagai PT Global Telekomunikasi, alamatnya ini Jenderal Sudirman nomor 15 RT 02 Kota Bandar Lampung, nomor teleponnya ini dan alamat emailnya. Lalu masuk pada objek pajak. Nah, di sini pegawai tetapnya itu ada 18. Jadi seluruh penghasilan bruto mereka itu ada 93.240.000. Lalu eh, jumlah pajak yang dipotongnya itu dari 18 orang itu seada 734.434,5 ribu. Ah, Lalu untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas itu ada 7 orang. Untuk jumlah penghasilan brutonya itu ada 69.620.000 dan jumlah pajak yang dipotong itu ada 1.670.500. Nah, lalu untuk jumlahnya penjumlahan penerima penghasilan jadi 8 ditambah 17 itu 25 orang. Lalu untuk jumlah penghasilan bruto dari 93.240.000 ditambah 69.620.000 ditambahkan menjadi hasilnya 160.860.000. Nah, untuk jumlah pajak yang dipotong itu eh, ki- kita tambahkan dari 734.470,5 ditambah 1.670.500 ini hasilnya adalah 2.437.937.5. Lalu selanjutnya di sini pada objek pajak finalnya kita mengisi bagian NPWP pemotong saja dengan yang tertera di sini NPWP-nya. Lalu kita lanjut ke hal lampiran karena di sini lampirannya tidak dijelaskan. Jadi kita next ke yang pernyataan dan tanda tangan pemotong. Seperti yang tadi saya bilang, karena kita di sini sebagai pemotong, jadi kita checklist yang di bagian pemotong. Lalu untuk bagian NPWP, nama, tanggal, dan tempat kita sesuaikan dengan case yang sudah di diberikan. Lalu di sini tanda tangan kita sebagai pemotong. Jadi mungkin sekian saja dari saya. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.